Jika engkau menemukan seseorang mencintaimu dengan satu alasan, maka berhati-hatilah, karena sangat mudah menghilang seiring dengan memudarnya alasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Bina Damai Indonesia. Setelah sebelumnya saya berbicara soal pentingnya Islam yang damai, kali ini saya akan menegaskan kembali bahwa Islam itu cinta, bukan murka. Ini sebenarnya mengingatkan saya pada istilah atau perkataan bahwa Rahman Rahimnya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Tapi kali ini saya tidak akan mengulas perkataan itu, hanya mengingatkan saja kepada saya bahwa ketika membahas Islam itu cinta bukan murka, langsung mengingatkan saya ke sana gitu. Nah, oke, kita mulai saja. Cinta itu murni. Cinta itu dalam sejarahnya, dalam sejarah agamanya, tidak ada satupun yang melarang. Begitupun di dalam syariat Islam, dalam sejarahnya tidak ada yang menentang gitu loh. Maka bila ada seseorang yang memeluk Islam dengan satu alasan, seiring alasan itu memudar, maka keislamannya juga ikut memudar. Atau keyakinan atau keimanannya kepada Islam itu juga memudar gitu. Ini sering terjadi kepada selebritas kita. Banyak sekali artis-artis di Indonesia ini yang mulanya membuka auratnya, tiba-tiba hijrah katanya, lalu menutup semua tubuhnya, bahkan mukanya dia tutup, yang kelihatan hanya matanya saja. Tapi di kemudian hari, di lain waktu, mereka lepas gitu, lepas jilbab, bahkan kembali lagi ke asalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dia beriman, dia berislam itu dengan satu alasan. Nah, ketika alasannya itu menghilang, maka menghilang pula lah keimanannya begitu. Bahkan banyak juga yang meninggalkan keimanannya yang lama, atau katakanlah murtad gitu, dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam. Orang yang keimanannya masih lemah ini, atau orang Muslim baru atau orang Islam baru gitu, ini di Indonesia sangat banyak. Jumlahnya menurut data dari Mu'alaf Center Indonesia di tahun 2017 saja itu sekitar 2.800-an orang. Nah, yang aneh menurut saya, aneh bin ajaib, mereka ini suka sekali menghardik, suka sekali mengatakan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, mencaci maki, bahkan menyumpahi gitu loh, agamanya yang dulu gitu loh, keyakinannya yang dulu itu dia sumpahi gitu loh. Bahkan jeleknya lagi, dulu orang yang gurunya ia sayangi, ia sangat hormati, terus dia jelek-jelekan. Mestinya tidak begitulah gitu loh. Kalau dia memang masuk Islam, lalu dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam, tidak usahlah menjelek-menjelekan keimanannya yang dulu, menjelek-menjelekan
keagamaannya yang dulu gitu loh. Ya sudah, biarkan saja gitu loh. Yang dulu sudahlah dulu, yang sekarang marilah diperbaiki dengan ajaran baru, dengan keimanan baru, misalnya Islam, atau sebaliknya misalnya di Kristen gitu. Jadi dengan keberimanan yang baru itu, ya dia justru menunjukkan inilah yang terbaik begitu loh. Kalau yang dulu itu belum baik begitu. Nggak usah dihardik atau dicaci maki, dijelek-jelekan di depan umum, nggak usah gitu, seperti itu. Itu justru nggak baik. Justru menunjukkan apa yang diimaninya sekarang itu ya menunjukkan tidak tepat, menunjukkan ketidakbaikan gitu. Nah, itu realitas yang terjadi pada mu'alaf kita atau orang yang imannya masih lemah di Indonesia. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang sudah lama berislam bahkan sejak lahir, tapi imannya tetap masih lemah. Justru ini sebenarnya lebih banyak di dunia ini, ya. Imannya sudah lama beriman, sudah lama berislam, tapi imannya, kadar keimanannya itu masih lemah, masih bisa digoyah oleh hal-hal yang remeh-temeh begitu. Bahkan bisa digoyah dengan hal-hal yang berbau mal gitu loh, berbau harta gitu loh. Bahkan juga bisa dipancing oleh hal-hal yang berbau isu-isu keagamaan gitu loh. Isu-isu keagamaan yang dicampur dengan politik gitu. Ini masih banyak di Indonesia. Berbicara soal keislaman dengan salah satu alasan yang mudah runtuh, ini justru terjadi sebaliknya. Kalau orang berislam atau orang beragama itu dengan alasan yang banyak dan semakin lama semakin banyak, maka keislamannya, keimanannya, keberagamaannya itu makin nambah kuat gitu loh. Proses keislamannya ini bukan proses keislaman yang instan gitu loh. Tiba-tiba mendengar sesuatu dia hijrah lalu langsung menutup mukanya dengan cadar begitu. Bukan begitu, tetapi melalui proses panjang, melalui proses pengamatan, penelitian yang panjang. Seperti halnya dilakukan oleh para orientalis. Banyak sekali orientalis itu yang akhirnya masuk Islam karena mempelajari budaya Islam, mempelajari buku-buku Islam begitu. Semakin mempelajari keislaman, mempelajari budaya-budaya Islam, baik dari filologi misalnya, dari teks-teks keislaman, mulai dari kata per kata, kalimat per kalimat, dari buku ke buku, terutama buku sejarah Rasulullah dan juga kitab suci Al-Quran, mereka itu semakin menyelami, semakin menikmati begitu loh. Dengan itu mereka kok merasa menemukan ketenangan begitu, merasa menemukan sesuatu yang damai di dalam hatinya, di dalam hidupnya gitu. Maka di situ dia mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini banyak dijumpai di kaum orientalis kita. Ambil contoh, katakanlah Fridtjof ini mempunyai guru yang juga masuk Islam sebelum Fridtjof masuk Islam, yaitu René Guénon, seorang orientalis asal Perancis. Ketika masuk Islam, namanya dirubah menjadi Syekh Abdul Wahid Yahya. Dan Fridtjof ini nama Islamnya adalah Muhammad Isa Nuruddin. Nah, Fridtjof ini juga mempunyai sahabat, seorang orientalis juga yang menulis buku sangat terkenal, yaitu sejarah Nabi Muhammad, sejarah kehidupan Nabi Muhammad, yang namanya yakni Martin Links.
Kalau nama Islamnya Martin Link ini Abu Bakar Sirajuddin. Nah, ini mereka ini Islamnya sangat kuat. Kenapa? Karena dia mulai belajar Islam, mulai belajar kebudayaan Islam itu dari nol gitu loh. Dari sesuatu yang mulanya dia sangat benci, tetapi ketika mempelajarinya semakin lama semakin mendalam, dia malah terpincut begitu loh. Dia menemukan sesuatu yang kosong di dalam hatinya, lalu merasa terhujam hatinya dengan sesuatu itu, dia menjadi tenang gitu loh. Lalu dia dengan sendirinya masuk Islam begitu. Mereka inilah yang menemukan cinta sejati di dalam Islam. Mereka sepenuhnya memasrahkan hidupnya kepada Sang Pencipta. Nah, menariknya ketika kita berbicara soal cinta, saya jadi teringat pada ungkapan bahwa jika engkau menemukan seseorang mencintaimu dengan satu alasan, maka berhati-hatilah, karena sangat mudah menghilang seiring dengan memudarnya alasan itu. Maka bagi para kaum wanita yang jomblo-jomblo, berhati-hati, jangan mudah terkecoh gitu jika ada seorang lelaki yang mengatakan aku mencintaimu, padahal baru gitu, baru ketemu, baru kenal beberapa saat langsung ngomong aku menyukaimu, aku mencintaimu. Itu gombal belaka itu. Bisa jadi memang cinta, tetapi hanya cinta kepada matanya, atau cinta hanya pada mukanya, atau pada senyumnya yang manis begitu loh. Atau hanya ya cinta kepada tubuhnya yang semampai gitu loh. Nah, seiring dengan waktu, alasan-alasan itu menghilang, maka cintanya juga akan menghilang. Hati-hati pada perempuan ya, yang laki-laki yang mencintai karena satu alasan seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, seorang lelaki yang mengatakan bahwa aku mencintaimu dengan banyak alasan, dan juga melalui proses yang panjang, melalui proses pertemuan yang panjang, pendekatan yang panjang, menyelami kejiwaannya gitu loh, menyelami hatinya, menyelami pemikirannya, itu melalui proses waktu yang panjang dan lama lah, katakan begitu. Itu bisa jadi dia memang benar-benar cinta yang sejati gitu loh, cinta yang abadi. Ini persis seperti yang diungkapkan oleh sastrawan kita, sastrawan klasik kita, yakni Ibnu Hazm al-Andalusi. Dia mengatakan bahwa saya tuh percaya kepada cinta yang melalui proses perjalanan panjang. Karena cinta yang seperti ini akan bertahan lama, akan bertahan panjang, akan abadi gitu loh. Tidak mudah digerus oleh masa, tidak mudah diombang-ambing oleh dahsyatnya gelombang lautan gitu loh, oleh badai yang menerjang. Itu tidak mudah gitu. Dia akan bertahan, dia bahkan akan semakin kuat dengan banyaknya cobaan, dengan banyaknya angin yang menerpa, dengan banyaknya ombak yang besar yang mencoba untuk menguji kecintaannya itu, maka semakin besar pula lah cintanya kepada seseorang itu begitu. Ini sebenarnya cinta yang abadi begitulah. Nah, tentu saja cinta yang utama itu ya cinta kepada seseorang, tetapi lillahi ta'ala begitu. Inilah cinta yang utama, cinta yang nomor satu. Kalau cinta yang nomor 2 dan 3 dan seterusnya itu cinta karena fisiknya, cinta karena harta misalnya, bukan karena cinta
lillahi ta'ala. Mengenai cinta ini Ibnu Hazm bersyair, saya akan bacakan. Ini cukup menarik dan cukup menginspirasi. Begini bunyi syairnya. Cinta bermula dari penglihatan mata pada bunga-bunga di paras seorang wanita. Jika kau terlalu bernafsu memetik bunga-bunga itu, maka kamu akan masuk dalam perangkap, seperti orang yang tertipu dengan air dangkal, tergelincir dan jatuh dalam cemoohan. Dia juga bersenandung bahwa adalah sebuah realita. Setiap yang tumbuh dengan cepat tak lama akan tumbang dan hilang secepat kilat. Cinta yang tulus itu, ya, cinta yang tulus bukan hasil yang sesaat, bukan pula karena paksaan, melainkan berjalan dan berbuah dengan pelan, lewati perpaduan panjang sehingga kokoh tiang panjang.